Halo, ketemu lagi dengan saya Kusmas Hariawan. Kali ini kita akan belajar mengenai array di dalam PHP. Ya, jadi array dalam PHP ini sangat penting untuk dikuasai karena mempunyai kemampuan yang sangat bagus dan akan terus dipakai. Misalnya Anda belajar sampai ke arah framework dan sebagainya, maka penggunaan array ini akan sangat dibutuhkan, ya, sangat banyak. Oke, untuk mengawali, saya ada satu pertanyaan seperti ini. Ini saya buat variabel nilai, saya isi angka 70. Kemudian saya buat lagi variabel nilai, saya isi angka 80. Saya buat lagi variabel nilai, saya isi angka 100. Nah, sekarang kalau misalnya ini akan saya munculkan isi variabel nilai yang pertama, nilai yang kedua, dan nilai yang ketiga, variabel nilai semua. Kira-kira seperti apa munculnya? Apakah 70, 80, 100? Apakah 70, 70, 70? Atau 180, 70? Atau 100 semua? Nah, kita akan lihat hasilnya di sebelah kanan ini. Ternyata hasilnya adalah 100, 100, 100. Tiga-tiganya itu isinya 100. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena nama variabelnya sama. Sama-sama nama variabelnya adalah nilai. Oke, variabel itu kalau digambarkan seperti sebuah kotak ya, box kayu gitu. Pintunya ada di atas. Nah, ini pintunya ada di atas. Misalnya nama variabelnya adalah nilai. Karena bentuknya itu ada di atas, kalau misalnya ini dimasukin, misalnya ini dimasukin suatu angka, dimasukin angka berapa? Angka 70. Maka yang terlihat dari atas adalah angka, waktu dibuka pintunya adalah angka 70. Kemudian misalnya setelah itu dimasukin lagi angka berapa? Misalnya dimasukin lagi angka 80. Maka saat ditanya apa isi box nilai itu, kita buka pintunya dari atas, yang terlihat adalah angka 80. Begitu juga kalau misalnya ini sekarang kita masuki angka 100. Saat orang ditanya apa isi kotak nilai tadi, karena pintunya ada di atas, waktu dibuka yang terlihat hanyalah angka 100. Lah, lalu kemana angka 70 dan 80 tadi? Mereka akan tertimpa angka 100. Jadi tidak terlihat dari atas. Ya, kalau untuk mudahnya Anda mungkin bisa menggambarkan kalau diisi map saja. Kotak nilai ini diisi map. Map pertama adalah warna apa? Misalnya mapnya adalah warna biru. Ya, map warna biru. Map warna biru dimasukkan ke kotak. Saat orang membuka kotak itu, dilihat isinya dari atas, warnanya apa mapnya? Biru. Kemudian misalnya setelah itu diisi lagi warna merah misalnya, map warna merah. Saat orang ditanya lagi, isi kotak nilai apa? Map warna apa? Dibuka pintunya dari atas ya, akan terlihat, oh map warna merah. Loh, kemana birunya? Birunya tidak terlihat karena sudah tertimpa dari map warna merah. Nah, itulah konsep variabel. Jadi konsep variabel kalau kotaknya sama, namanya sama, setiap kali ditimpa nilai lagi, diisi nilai lagi, maka hanya nilai yang terakhir yang akan terlihat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh masing-masing nilai ini sendiri-sendiri? Nah, oke, ini saya hapus dulu. Tentu saja kita harus membuat variabel berbeda, ya, atau kita membuat kotak-kotak berbeda untuk tiap-tiap nilai yang angka yang kita masukkan. Misalnya ini nilai 1, nilai 2, nilai 3, ya, masing-masing berbeda isinya. Saya kita memunculkan nilai 1, kemudian kita juga bisa munculkan nilai 2, maupun kita bisa munculkan nilai 3. Nah, seperti ini kalau kita jalankan, maka akan menghasilkan nilai 70, 80, 100 sesuai isi dari masing-masing variabel nilai. Ini mungkin kalau 3 nggak masalah ya, tapi kalau misalnya nilainya ada 10, maka kita harus membuat variabel sebanyak 10. Atau membuat kotak pengisian tadi ya, kotak box kayu tadi sebanyak 10. Kalau misalnya isinya misalnya untuk nilai data siswa atau data mahasiswa ada 500, kita juga harus membuat variabel sebanyak 500. Wah, itu selain capek nulisnya juga memboroskan memori. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu?
Nah, disinilah kita perlu menggunakan yang namanya variabel array. Oke, bagaimana caranya untuk membuat variabel array itu? Kalau kita kembali ke analogi tempat penyimpanan kotak kayu tadi, ya, di sini kita mirip dengan tadi ya. Kita akan membuat kotak, tetapi saat ini yang kita pesan kotaknya itu bukan hanya satu kotak kayu, tapi kita pesan satu almari dengan banyak loker. Nah, ini almari. Ya. Ini misalnya di situ ada 9 loker. Nah, ini namanya apa namanya? Ini kita beri nama almari. Kemudian misalnya kita ingin menyimpan map ya, kita ingin menyimpan map warna biru. Kita bisa langsung meminta seorang untuk meletakkan map biru itu di almari. Tolong mas, letakkan map biru di almari. Tapi tentu saja orang tadi akan bingung, lah ini almari banyak pintunya. Ya toh, ini pintunya banyak pintunya. Lalu saya letakkan yang mana, di posisi yang mana pintu map biru tadi. Nah, untuk memudahkan kita beri nama tiap-tiap lokernya ini. Bisa menggunakan nama orang atau nama instansi, atau juga kita beri nomor. Misalnya kita beri nomor, saya nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Nah, kalau misalnya kita ingin seseorang itu untuk meletakkan suatu map biru ke dalam almari, maka akan mudah nanti. Misalnya dia bertanya, ini map biru ini diletakkan di almari di loker yang mana? Kita nggak usah ngomong loker yang atas agak ke bawah atau yang pinggir, langsung kita sebutkan nomornya. Misalnya, ini letakkan di loker yang nomor 1. Nah, saya letakkan nomor 1 kan di sini ya. Ini berarti nanti kalau kita tulis di sini almari itu loker nomor 1 itu diisi map warna biru. Kemudian kita punya loker map warna merah. Map warna merah tolong letakkan di loker nomor 2. Maka loker nomor 2 dari almari itu kita beri map warna merah. Nah, ini cara bacanya. Yang dalam kotaknya adalah nomor lokernya. Ini adalah nama almari ya. Almari loker nomor 1 isinya biru. Almari loker nomor 2 isinya merah. Dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita ingin melihat apa isi loker itu, tentu saja akan lebih mudah kalau kita pastikan loker berapa yang akan kita munculkan isinya. Misalnya untuk mengambilkan isinya kita menggunakan perintah tampil gitu ya. Tampilkan almari loker nomor 1. Apa hasilnya? Hasilnya adalah warna biru. Tampilkan almari loker nomor 2. Hasilnya adalah warna merah. Tetapi misalnya nanti kita punya map warna kuning. Map warna kuning itu kita letakkan map warna kuning letakkan di almari loker nomor 1. Maka sekarang almari loker nomor 1 itu kita isi warna kuning. Sehingga saat kita minta lagi untuk menampilkan isi loker nomor 1 dari almari tersebut, apa hasilnya? Nah, yang biru tadi sudah ketimpa seperti konsep variabel dasar tadi ya. Di kotak yang sama, kalau ada data lebih dari 1 yang dimasukkan, maka yang terakhirlah yang akan kelihatan. Maka di sini yang muncul bukan warna biru, tapi warna kuning. Nah, ini adalah konsep dari array. Jadi array itu bagaimana caranya kita membuat suatu variabel yang di dalamnya bisa berisi banyak data. Satu variabel berisi banyak data. Kalau dalam analogi almari, bagaimana caranya kita bisa membuat satu kotak besar atau almari ini, kita bisa buat almari yang bisa diisi banyak data di masing-masing lokernya. Jadi ada masing-masing ada wadahnya. Lalu bagaimana penerapannya di dalam PHP? Nah, kita pakai analogi yang sama ya, pakai almari ya. Jadi misalnya kita ingin memasukkan warna biru ke dalam almari dengan loker nomor 1, maka kita tulis di sini almari loker nomor 1 kita isi warna biru. Nah, kemudian almari loker nomor 2
Tadi kita isi warna merah. Kalau misalnya kita ingin menampilkan almari loker nomor 1, apa hasilnya di sini? Hasilnya adalah warna biru. Nah, sedangkan isi almari loker nomor 2 harusnya isinya adalah merah. Kalau misalnya di sini almari loker nomor 1 kita isi kuning, warna kuning sekarang. Apa akibatnya? Akibatnya kalau kita menampilkan loker nomor 1, sekarang isinya bukan biru lagi, melainkan kuning. Nah, isi almari ini atau isi variabel array dalam ini namanya almari, kita bisa isi tidak hanya string seperti ini, bisa juga kita isi angka. Misalnya untuk almari nomor 0 tadi ya, itu kita isi angka 10. Almari nomor 4 kita isi angka 3,5. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau butuh seperti ini, oh ya, ini sekarang kita munculkan dulu ya. Kita munculkan dulu almari nomor 0. Isinya 10. Udah benar ya. Kemudian almari nomor 4 isinya 3,5. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas masalah penggunaan cara menuliskan array tadi di dalam PHP. Oke. Lalu apa perbedaannya almari yang pakai array dan misalnya kita buat variabel seperti ini. Almari 1 biru dibandingkan dengan almari 1 biru. Oke. Kalau yang di bagian atas ini, kalau kita tanya apa nama variabelnya, ini nama variabelnya. Ya. Ini nama variabelnya adalah almari 1. Kalau yang bawah, nama variabelnya almari, kemudian indeksnya 1. Jadi beda. Di atas ini variabelnya adalah almari 1, sedangkan yang di bawah variabelnya adalah almari. Berarti di sini hanya ada satu variabel, almari. Kalau di sini ada variabelnya ada almari 1, misalnya nanti ada almari 2 ya misalnya. Almari 2 kuning. Nah, sedangkan di sini ini variabelnya tetap sama. Variabelnya tetap almari. Hanya indeksnya itu yang nomor indeksnya itu yang kita beri tambahan angka berbeda. Nah, ini otomatis akan lebih menghemat dalam penggunaan memorinya. Kemudian, selain itu, pengaksesannya juga lebih mudah. Saya tunjukkan contoh pengaksesannya ya. Oke, ini saya buat dulu. Ada almari 1, 2, kuning ya. Ini ada almari ketiga. Ini misalnya merah. Gitu. Nah, atau saya buat sini ada almari ke-0 lah. Almari ke-0. Kita isi angka putih. Nah, misalnya kita ingin membaca isi almari itu, tidak perlu kita tuliskan seperti ini. Almari ke-1, almari ke-0, almari ke-1 dan seterusnya seperti tadi itu. Jadi kalau misalnya datanya ada 100 ya kita capek ngetiknya. Kita bisa manfaatkan penggunaan looping ya, karena kita amati sini variabelnya sama. Yang berbeda adalah angka di dalamnya. Kebetulan angkanya ini urut ya, jadi bisa menggunakan counter seperti misalnya ini. For misalnya i sama dengan 0 selama i kurang dari berapa itu? Kurang dari 4 ya. I plus plus kita bisa munculkan almari itu misalnya yang ke i. I ini berubah jadi berapa tadi? Dari mulai 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, dengan cara seperti ini, ini saya beri ganti baris ya, biar terlihat bagus nanti tampilannya. Ini kalau kita jalankan, langsung bisa membaca isi almari ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Atau misalnya cara lain, kalau kita mau pakai cara lain ya, selain untuk penulisan, kita bisa manfaatkan looping khusus untuk array, yaitu for each namanya.
for each. Untuk setiap apa? Untuk setiap item di dalam almari itu, ya. Jadi setiap isi locker di dalam almari itu kita baca sebagai map misalnya gitu. Tadi kan warna map toh. Nah, ini kita munculkan warna mapnya itu. Nah, maka dia akan membaca setiap item di dalam almari ini dari item yang pertama sampai item yang terakhir. Jadi kalau di sini kita jalankan, hasilnya adalah putih, biru, kuning, dan merah. Sama dengan yang tadi. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya di atas kita tambah, misalnya ya. Saya tambah sebentar, ini saya hapus dulu biar biar bersih layarnya. Oke. Kemudian misalnya di sini saya tambah warnanya, misalnya almari keempat ini adalah hijau. Perhatikan bahwa yang menggunakan for ini hanya saya batasi menggunakan apa? Menggunakan angka sampai 4. Sedangkan yang di sini untuk setiap itemnya. Kita lihat perbandingannya, yang di atas itu hanya putih, biru, kuning, merah, sedangkan yang menggunakan for each di putih, biru, kuning, merah, dan hijau. Nah, sini gimana ngakalinya? Ngakalinya yang di sini kita harus gunakan kita gunakan hitung berapa isi almari itu, ya, berapa isi array almari itu yang kita pakai. Sini almari. Nah, seperti ini. Maka saat disimpan dia jadi putih, biru, kuning, merah, dan hijau. Karena kita tambahi berapapun dia akan ikut nambah. Misalnya saya kurangi ya, yang hijau saya hilangkan. Ini kan sampai hijau juga. Yang hijau saya hapus. Maka dia akan menyesuaikan karena dihitung berapa banyak item di almari ini. Nah, ini ya sampai merah, ini juga sampai merah. Jadi bisa menggunakan for, bisa menggunakan for each, atau menggunakan while atau do while. Itu cara pengaksesannya yang mudah kalau kita menggunakan array. Di dalam PHP juga diizinkan untuk membuat array tanpa harus menuliskan nomor indeksnya. Ya, misalnya seperti ini. Ini yang pertama saya isi kuning, isi data kuning, kemudian yang berikutnya adalah merah. Jadi saya tidak menuliskan nomor indeksnya. Saya memberikan kotak kosong di sana, biru, itu misalnya ya. Kemudian untuk menampilkan array dengan mudah, kita untuk ngecek menggunakan print r. Oke, waktu saya simpan, maka akan muncul otomatis yang pertama itu diisi 0, kemudian berikutnya 1, dan berikutnya lagi 2. Nah, di sini bagaimana caranya PHP menentukan nomornya? Dia akan mengambil nomor yang terakhir yang masih kosong. Saya sekarang yang pertama ini saya isi angka 2, saya gitu ya. Yang ini saya isi angka 2. Maka saat ini saya jalankan, otomatis ini tetap 2. Kemudian yang terakhir kosong berapa? Setelah 2 itu 3, maka merah jadi 3, biru menjadi 4. Nah, demikian. Nah, ini yang cukup hati-hati adalah kalau misalnya seperti ini ya. Kalau kita ini bukan menggunakan print r, tapi kita menggunakan for seperti yang sebelumnya tadi, tapi kita tidak hati-hati. Indeks kita tetap mulai dari 0. Selama indeks kurang dari banyak array, indeksnya plus. Nah, saat saya munculkan di sini data ke i adalah, nah seperti ini ya. Oke, ini saya kasih ganti baris. Maka hasilnya apa hasilnya? Hasilnya yang ke 0 dan ke 1 akan muncul error. Kenapa? Karena data yang ke 0 tidak ada, data yang ke 1 tidak ada. Ini langsung data yang ke 2. Bisa kalau ini saya isi mulai dari 1, maka nanti yang error adalah data yang ke 0 karena dia maksa harus dari i dari 0.
Nah, ini yang ke 0, dia akan memunculkan warningnya, data ke 0-nya kosong, sehingga ini belum didefinisikan data yang ke 0, karena ini adanya data yang ke 1. Tapi kalau kita mengaksesnya menggunakan for each ya, seperti ini misalnya, untuk setiap item di dalam array data kita baca sebagai variabel D. Nah, ini kita tuliskan D, ganti baris. Tidak akan ada masalah karena penggunaan for each dia tidak memanfaatkan atau menggunakan angka urutan 0, 1, 2, 3 ya. Dia membaca otomatis item-item yang ada di dalam array tersebut, kemudian item tadi itu diletakkan dalam satu variabel. Dalam hal ini item dalam array data ini dimasukkan ke dalam variabel D. Nah, itu adalah satu contoh fasilitas yang diberikan PHP bahwa kita tidak harus menuliskan nomor indeks pada saat membuat array, karena dia akan mengatur sendiri nomor indeksnya seperti ini. PHP juga mengizinkan untuk pembuatan indeks yang bukan berupa angka, tapi indeks tersebut berupa string. Ini namanya indeks asosiatif. Sebagai contoh, saya akan membuat misalnya array jurusan indeksnya misalnya ini bukan angka, tapi saya buat string TI. Isinya adalah teknik informatika. Kemudian yang berikutnya SI, misalnya seperti itu, informasi. Kemudian misalnya saya buat MI, manajemen informatika. Oke, di sini saya buat indeksnya itu bukan angka, tetapi suatu string. Kalau kita lihat format array-nya, jurusan, maka yang dimunculkan adalah array dengan indeks berupa string bukan angka. Karena dia berupa string, maka tidak dimungkinkan kalau kita membacanya menggunakan bentuk seperti ini. Nah, seperti ini karena apa? Karena yang dibaca pada penggunaan looping for ini adalah angka, ya, adalah angka. Sehingga kalau kita gunakan perintah looping for, maka saat kita munculkan jurusan yang ke I, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, hasilnya error semua, karena tidak ada. Jurusan yang ke 0 tidak ada, jurusan ke 1 tidak ada, ke 2 juga tidak ada. Lalu kalau untuk membaca bagaimana? Paling aman membaca memang menggunakan seperti ini, menggunakan for each. Untuk setiap item di array jurusan kita baca sebagai variabel variabel jur gitu. Ya, kita baca sebagai variabel jur. Nah, kalau di sini waktu kita munculkan variabelnya, saya berganti baris ya, maka akan muncul isi dari setiap item jurusan tadi, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan manajemen informatika. Nah, kalau kita pengen membaca isi indeksnya bagaimana? Kalau kita ingin mengetahui juga isi indeksnya, kita mengakses isi indeksnya TI, SI, dan MI-nya, maka yang di sini yang kita buat di for each-nya sedikit kita rubah ya. Saya letakkan di bawahnya za. Untuk setiap item di array jurusan saya baca sebagai pasangan. Nah, pasangan itu adalah pasangan indeks dan value-nya ya. Pasangan kode dengan nama jur. Ini seperti itu. Ya. Sehingga waktu saya munculkan di sini, saya bisa menuliskan kode ini berisi nama jur. Ganti baris. Ya, jadi di sini saya buat saya baca setiap item di array jurusan ini saya baca sebagai pasangan kode
Nah, yang kiri ini, yang kiri tanda panah ini, dia adalah indeksnya, kemudian value-nya yang sebelah kanan nama sebelah kanan tanda panah. Nah, sebelah kanannya tanda panah ini adalah value-nya, ini value-nya. Saya baca sebagai nama jur, yang ini saya baca sebagai kode. Maka saat dimunculkan, dijalankan ini, maka kode akan berisi indeks-indeksnya, indeks asosiatif tadi, sedangkan nama jur ini akan berisi value dari setiap item array-nya. Nah, itu adalah contoh cara pembacaan array asosiatif. Untuk cara penulisan array yang lain, ya, cara penulisan array yang lain, kita bisa. Oke, kita praktekkan kalau yang di PHP ya. Ini nggak usah kita gunakan, pakai yang salah satu saja di sini. Kemudian ini saya akan ganti dengan metode penulisan yang baru tadi. Yang pertama kita pakai yang untuk umum dulu, menggunakan statement array. Ini saya isi teknik informatika, kemudian sistem informasi, kemudian manajemen informatika, kemudian misalnya sini ada teknik komputer. Oke, seperti ini. Di sini hanya menggunakan value saja, saya tidak menggunakan indeks. Hasilnya kalau dijalankan, otomatis akan dibuatkan indeks 0, 1, 2, 3 ya. Indeksnya selalu dari 0 ya. Base-nya itu base zero base, jadi dari array di dalam PHP itu dari 0, 1, 2, 3. Tapi kalau kita misalnya pengen menggunakan indeks tertentu, misalnya kita menggunakan indeks asosiatif tadi itu ya, bisa isi TI, pasangkan dengan teknik informatika, yang SI dipasangkan dengan informasi, kemudian yang MI kita pasangkan dengan manajemen informatika, dan ini TK kita pasangkan dengan teknik komputer. Nah, di sini kalau misalnya kita jalankan sekarang, maka kode sudah berisi apa? Kode berisi indeks asosiatifnya, value-nya menggunakan yang sebelah kanan. Oke, metode kedua kita gunakan bukan menggunakan apa namanya statement array, tapi kita gunakan langsung kotak-kotak tadi itu ya, kurung kotak ya. Nah, biar rapi, ini saya turun ke bawah dulu. Kemudian statement array ini kita ganti menggunakan kurung kotak. Ini juga sama ya, seperti ini. Ini metode penulisan yang digunakan untuk PHP versi 5.4 ke atas. Hasilnya sama ya. Misalnya saya tambah di bawahnya adalah jurusan misalnya computer science, seperti ini ya, computer science, maka saya jalankan, otomatis dia akan ke baca juga. Nah, ini adalah metode penulisan array yang lebih ringkas. Oke, sekarang kita masuk ke array 2 dimensi. Ini agak kompleks ya. Sebenarnya array sudah bisa 2 dimensi atau mungkin bisa buat 3 dimensi dan seterusnya. Nah, yang sederhana dulu kita pahami konsep array 2 dimensi. Paling mudah kalau kita pelajari data di restoran ya. Seperti di sini contohnya adalah array 2 dimensi untuk data menu di restoran. Nama arraynya adalah menu. Nah, karena dia 2 dimensi, di dalam menu itu ada 2 macam, yaitu makanan dan minuman. Itu array yang pertama. Di setiap array yang pertama tadi, misalnya di makanan, itu di dalamnya ada isinya lagi. Yaitu apa? Di sini ada rendang, lele, dan sop. Sedangkan di minuman juga ada isinya lagi, yaitu es jeruk dan es teh. Kalau kita buat hierarkinya seperti ini. Ya, dalam array menu ada makanan, di dalam makanan ada rendang, lele, dan sop. Sedangkan di dalam minuman ada es jeruk dan es teh. Nah, ini adalah contoh array 2 dimensi. Kalau array 3 dimensi, ya misalnya di dalam rendang ini ada lagi. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya mungkin ada model rendang padang, rendang apa, lele misalnya ada lele goreng, lele bakar. Nah, itu ada lagi di dalamnya. Itu 3 dimensi.
itu menjadi semakin kompleks. Nah, tapi intinya kalau kita sudah bisa mempelajari array 2 dimensi dan tahu cara nanti untuk membuat maupun mengaksesnya, maka akan mudah kalau kita akan menjalankan atau kita membuat array yang 3 dimensi. Oke, kalau menu restoran itu kita terapkan di PHP, maka kita buat variabel seperti demikian ya. Variabel menu, kemudian di dalamnya yang pertama adalah key-nya adalah makanan, sedangkan value-nya juga berupa array. Tadi dikatakan di sana yang pertama apa? Rendang, kemudian ada lele, maaf ini lele, kemudian ada sop. Nah, sedangkan untuk key yang kedua adalah minuman yang di dalamnya juga berisi array lagi, itu es jeruk dan satunya lagi es teh. Oke, ini sudah selesai dibuat. Sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Nah, kita akan lihat cara pengaksesannya. Yang pertama, kita baca untuk setiap item di dalam menus ya. Array menus itu kita baca sebagai pasangan apa? Pasangan menu dan isi menu. Oke. Karena isi menunya juga jamak, kita tulis pakai S saja. Isi menu gitu ya. Kemudian di sini kita tulis dulu menunya apa? Menunya. Bentuknya adanya makanan dan minuman tadi. Nah, sini kita tuliskan untuk menunya ya. Ganti baris. Nah, kita tulis menu seperti ini. Kemudian di dalam setiap isi menu ya. Jadi ini key-nya menu. Menu ini akan mengacu ke makanan dan minuman. Kemudian di dalamnya ada isi menu. Isi menu ini berisi ini value dari tiap menu tadi. Nah, di sini dalam isi menu ini juga kita lakukan looping lagi. Untuk setiap array dalam isi menu kita baca sebagai isi kayak gitu itu ya. Isi. Kemudian di sini kita tinggal tampilkan untuk isinya. Isi tiap kita tampilkan kita ganti baris. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah terlihat di sini menu makanan, ada rendang, ada lele, ada sop, menu minuman, ada es jeruk dan es teh. Oke, supaya bisa terlihat pembedanya, setiap selesai satu menu kita buat garis ya di sini menggunakan HR. Oke, selesai satu menu menggunakan itu. Kemudian menu ini kita buat tebal saja. Tebal-tebal. Kemudian setiap isi menu kita beri tambahan penanda crash saja di situ. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita buat array 2 dimensi. Kemudian kita baca menggunakan perintah for each di sana. Oke, kita lihat salah satu contoh implementasi dari array tadi ya di HTML. Ini saya buat menjadi dim aja biar nanti kelihatan beda sedikit HTML dengan PHP-nya. Oke, di sini kita akan buat variabel array namanya bulan. Ya, isinya adalah Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya nanti ya. Mei, seterusnya. Kemudian di sini kita akan membuat suatu form HTML yang nanti berisi perintah komponen select. Ya. Select ini namanya ini bulan. Dalam select itu ada option ya. Option value itu. Nah, ini nanti isi option ini yang kita ambilkan dari array di atas. Di sini kita akan buat pembacaan arraynya untuk setiap item bulan kita baca sebagai ke
kemudian nama BLN misalnya gitu ya. Nah, kita tutup di situ, kemudian kita sambung di bawahnya kurung tutupnya. Value-nya kita ambilkan dari yang isi ke itu, sedangkan untuk display value-nya itu kita ambilkan dari nama BLN. Ini kalau misalnya kita coba jalankan, maka akan muncul Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Hanya saja kalau kita lihat di urutan nama bulannya, Januari ke 0, Februari ke 1, dan seterusnya. Supaya nanti kita menjadikan Januari itu ke 1, Februari ke 2, dan seterusnya, kita buat Januari itu angka 1, sehingga nanti ke-nya ini diisi mulai dari 1, Februari-nya 2, dan seterusnya. Oke, kita simpan lagi. Kemudian kalau ingin tambahkan informasi, di sini kita tambahkan informasi bulan seperti itu misalnya. Oke, saya rasa itu contoh penerapan array di dalam form HTML. Itu saja, harapannya ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita mengenai array di PHP.